Shalom saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya terus berdoa setiap kita dalam kondisi yang baik dan penuh sukacita di dalam Kristus Yesus. Hari ini bersyukur di dalam anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui program Amazing Grace. Saudara sekalian, pada tahun 2000 ada seorang penulis buku yang bukunya diminati begitu banyak orang. Orang ini bernama Catherine Hyde yang menulis sebuah buku berjudul Pay It Forward. Buku ini saking larisnya kemudian diolah kembali dalam bentuk film dengan judul yang sama. Buku dan film ini mengisahkan tentang seorang anak berusia 11 tahun yang diberikan sebuah tugas oleh guru sosialnya. Guru ini menanyakan sebuah pertanyaan yang sederhana kepada anak tersebut dan teman-teman sekelasnya pada saat itu. Jika ada satu hal yang dapat kau lakukan untuk merubah dunia ini menjadi lebih baik, apa yang hendak kamu lakukan? Anak ini kemudian muncul dengan sebuah ide, yaitu pay it forward, di mana konsepnya adalah ketika seseorang menerima kebaikan dari orang lain, alih-alih membalas budi atau membayar hutang kepada orang tersebut, yang dia lakukan justru meneruskan kebaikan tersebut kepada 3 orang lainnya. Anak ini berpandangan bahwa ketika konsep ini bisa dilakukan terus-menerus, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Di akhir kisah ini, kalau Bapak dan Ibu sekalian berkesempatan menontonnya, kita dapat melihat bahwa setidaknya di kota tempat anak ini tinggal memang menjadi lebih baik. Orang-orang menjadi lebih tidak egois, orang-orang menjadi mau saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Konsep ini pun kemudian diadopsi oleh Pay It Forward Foundation dengan konsep yang sama. Instead of payback, you just have to pay it forward. Daripada engkau membalas budi kepada seseorang yang mungkin engkau tidak punya daya, engkau tidak punya resource yang sama, engkau yang dapat engkau lakukan hanyalah meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Amsal hari ini juga mengingatkan kita hal yang serupa. Amsal 3 ayat 27-28 menasihatkan kepada kita untuk janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara sekalian, melakukan kebaikan, mengasihi orang lain tanpa terkecuali memang bukanlah hal yang mudah dalam masa-masa ini. Kita perlu akui, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Kita hidup dalam dunia yang penuh kejahatan. Sehingga kita mulai ragu ketika kita hendak menolong orang lain. Kita muncul keraguan, kita muncul ketakutan, kita muncul rasa was-was. Kita mulai berpikir, aduh, aku dimanfaatkan orang ini gak ya? Aduh, orang ini mau menipu aku gak ya? Kita mulai dihantui rasa takut kita, kekhawatiran kita, dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran firman Tuhan dalam Amsal hari ini mengingatkan kita, setiap kita, engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, untuk tidak menahan kebaikan itu kepada orang yang memang membutuhkan bantuan kita, dan kita mampu memberikan kebaikan itu atau bantuan itu kepada orang tersebut. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita pun dapat menjadi saluran berkat kepada orang yang bersangkutan. Bukankah pengajaran yang sama juga diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita semasa masa pelayanannya di dunia? Yesus mengajarkan setiap kita untuk mengasihi orang lain tanpa terkecuali, menolong orang lain tanpa terkecuali. Bahkan di titik yang lebih ekstrim adalah mengasihi musuh-musuh kita.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga mendorong kita dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, tentu ada alasan lain kenapa kita menahan kebaikan itu kepada orang lain. Salah satunya adalah karena kita merasa kita masih membutuhkan apa yang kita bisa berikan itu kepada orang lain. Sehingga kita mulai hitung-hitungan, kita mulai menghitung, untung gak ya aku menolong orang ini, rugi gak ya aku menolong orang ini bisa tolong aku lagi gak ya. Atau bahkan yang lebih parah adalah, dan memang kita perlu akui kita rentan terhadap hal ini, kita ingin ditolong oleh Tuhan, kita rindu diberkati oleh Tuhan ketika kita juga menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain. Tetapi bukankah hal itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh Kristus? 1 Yohanes 4 ayat 19 juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berbeda dengan pay it forward yang saya sampaikan di bagian awal. Kita mengasihi bukan karena kita telah menerima kebaikan dari orang lain, tetapi kita menerima kebaikan itu dari Sang Juru Selamat kita, Tuhan Allah kita yang tak terbatas itu. Biarlah kita pun terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah dikasihi oleh Allah dan kita sudah diberkati oleh Allah. Dan biarlah kehidupan kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan. Sampai jumpa di program Amazing Grace selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.